dari iNews nih, Mbak Dinar, ya, Ya. dan teman-teman yang lain. Pak Rektor izin, apakah bisa kita mulai, Pak Didi? Sebentar 2 menit ya. Oh, Oke, siap. siap. Ya. Baik, Pak, baik. Ayo, sudah? Ayo, ya sudah. Baik, ya, Silakan, Pak Ihsan. ya langsung saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Di Tainan 2.40, di Jakarta 3.40, beda 1 jam. Makasih teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Saya persilakan Prof. Didi Rahbini untuk memberikan pengantar. Jadi ini diskusinya topiknya tentang, saya coba bacakan dulu, masalah APBN, utang, dan tax ratio yang rendah. PR Presiden yang akan datang. Ya, seperti kita tahu, tadi malam baru saja debat terakhir ya, debat pamungkas. Sebulan yang lalu di Taiwan juga baru ini, Prof, baru pemilihan. Saya ngelihat debatnya, pemilihan presiden juga. Pemilihan presiden di Taiwan. Jadi Iksan di Taiwan. ya, saya di Taiwan, Prof. Sedang di Tainan ini, di selatan Taiwan, di apartemen saya. Jadi sebulan yang lalu baru pemilihan, ya semua perdebatannya sama soal bagaimana janji-janji itu bisa ditunaikan, dari mana uangnya gitu. Nah, hari ini kita bicara dari mana uangnya. Silakan, Prof, pengantar untuk diskusi. Silakan. Baik ya. Yang pertama, terima kasih ya Saudara Iksan ya, yang membantu seminar-seminar publik ya, dan menyampaikan suara-suara rasional, kritis, objektif ya terhadap kebijakan dan perjalanan negara ini. Ya. Yang kedua Pak Handi ya, ini Wakil Rektor tapi masih cuti. Ada Aisyah, ada Pak Hadi. Pak Hadi Purnomo ya, beliau ini baru menyelesaikan program doktor di atas 70 tahun ya, pengalamannya pasti banyak ya. Nah, pengantar saya pendek sekali ya. Yang pertama ya, kita punya masalah APBN itu diperkosa, diinjek-injek ya. Dari sisi pengeluaran ya. Mau bansos 490 triliun. Belum bayar utang 500 triliun. Pendidikan 40%. Ya, itu 40%, 20%. Itu sudah 600 triliun ya. Transfer daerah itu 800. Itu menyebutkan 4 aja sudah 2.400 triliun. Mau tambahan apa lagi ya? Di sisi pengeluaran diperkosa karena memang kalau tidak ada kontrol yang layak dari para akademisi, jadi politik itu nature-nya itu membuat kerajaan dan memaksimumkan budget dikeruk semua. Jadi harus ada yang rasional. Ya. Jadi janji-janji presiden itu mau ini mau itu, dari mana uangnya? Ya, itu pertanyaan yang harus kritis. Kalau masyarakat biasa dan dipidatokan di lapangan kagak bisa, itu hanya dangdutan aja di lapangan ya. Dan kita punya masalah selain diperkosa di pengeluaran, seret di penerimaan ya. Nah, nanti ya dari lapangan yang pengalaman Pak Hadi ya minta pembicara ya yang terakhir ya atau yang kedua nanti ya. Karena masih ada acara bersamaan, tapi tidak apa-apa karena kita sudah merencanakan seminar ini. Beliau akan mengungkap liku-liku kenapa tax ratio turun dan padahal pernah 12-13% di waktu yang lalu ya. Dan dibandingkan dengan nggak usah ekstrim dengan Denmark ya. Denmark itu tax ratio-nya 41%. Kalau negara OECD 32% rata-rata ya. Itu terlalu jauh ya.
Bandingkan aja dengan Filipina yang dianggap ekonominya di belakang kita, ya. Itu sudah 15-16%. Ya, Singapura gitu juga, ya, walaupun Singapura merendahkan tarif pajaknya, tapi tetap tax ratio-nya cukup tinggi, ya. Jadi inilah kira-kira tiga narasumber, ya, yang dibikin oleh seminar para Madinah, ya. Yang pertama Dr. Handi Riza, ya. Ya, beliau ini menguasai parlemen juga karena apa namanya, banyaklah yang data-data yang belum keluar bisa kita diskusikan. Itu diskusi publik, ya. Ada Pak Hadi, ya, kita harapkan mengeluarkan semua isi dari permasalahan di perpajakan, ya, karena beliau jenderalnya di situ, ya. Ada yang milenial ini Aisyah nih, ya. Saya kenal sejak bayi ini, ya. Saya kira begitu, ya, pengantar dari saya, ya, sehingga kita menyuarakan suara yang rasional, ya. Tidak menyuarakan mau ini mau itu, ya. Ini PR yang berat buat presiden yang akan datang, ya. Untuk teman-teman yang hadir termasuk teman-teman media yang selalu setia, ya, dengan para Madinah, ya. Terima kasih, ya. Para Madinah dianggap tidak menyuarakan suara moral, padahal sudah tanggal 20 yang lalu, ya. Duluan kita ketimbang UGM, ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berseminar, ya. Baik, ya, waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hadi, Prof. Didi. Apa namanya tadi 2 poin dari Pak Rektor. Yang pertama ingin menyuarakan suara yang rasional dari kampus. Yang kemudian yang kedua pengamatan Prof. Didi ini kalau kembali ke textbook ini sangat public choice sekali nih. Apa namanya flavornya maupun kontennya sangat public choice sekali, aliran pilihan publik, ya. Pertama dari sisi pengeluaran, jor-joran, ya, atau diperkosa dari sisi pengeluaran, dan syarat dari sisi pemasukan. Itu dua observasi yang muaranya adalah suara rasional. Pertama mungkin saya langsung aja ke Pak Handi, Dr. Handi Riza. Silakan Pak Handi, apa sudah siap? Ya, makasih Mas Isan. Ya, Kedengaran suara ya, saya, Mas? silakan Pak Handi. Ya. Bagus, Pak Andi. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didi yang sudah membuka acara dan sekaligus menginisiasi diskusi-diskusi publik kita, dan saat ini para Madinah sudah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan publik yang kita hadapi saat ini. Apalagi kita di tengah-tengah pemilihan capres, ya, pemilihan calon presiden kita. Kurang kedengaran ya, Mas Pril, ya. Baik. Jadi diskusi siang ini menjadi sangat penting sekali, ya, bagi kita karena ini terkait dengan terkait dengan anggaran yang nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah. Tadi Prof. Didi sudah memulai, ya, mandatory spending kita itu banyak sekali, ya, mulai dari anggaran pendidikan 20%, dulu sebelum ada amandemen Undang-Undang Kesehatan 5%, belum lagi transfer ke daerah yang nilainya sudah mencapai 800 triliun setiap tahun, ya, dan ini sudah membuat ruang fiskal kita menjadi sangat terbatas, ya. Apalagi di sisi lain pemerintah menggunakan pembiayaan, ya, terutama yang bersumber dari hutang untuk menutup defisit APBN dan juga melakukan proyek-proyek pembangunan strategis nasional yang mungkin saja itu tidak prioritas, ya, hanya mungkin sekedar mengejar target atau sama seperti proyek-proyek mercusuar yang ingin ditinggalkan oleh pemerintahan hari ini. Terima kasih juga Mas Ihsan sudah berkenan menjadi moderator kita, ya, pada yang hari ini langsung dari Taiwan. Baik, next Pak Said, Pak Said yang operate, ya. Alia. Oh, next Mbak Alia. Terus, oke. Ini saya mengambil beberapa informasi, ya. Banyak negara-negara yang mengalami kegagalan, ya, bahkan mungkin bisa dikategorikan bangkrut ketika gagal mengelola hutang. Ya, sebagian besar adalah negara berkembang. Ya, mungkin Argentina dulu pernah menjadi salah satu negara maju, tapi
setelah itu turun ya, dan posisinya sekarang masuk ke dalam kategori negara berkembang. Jadi ini menarik kalau kita amati beberapa negara yang rata-rata ada di Amerika Selatan, ya, di mana mereka juga punya minyak, punya sumber daya alam yang cukup besar, tetapi sekali lagi gagal dalam mengelola sumber dayanya tersebut, bahkan sekarang terhimpit dengan persoalan ekonomi, terutama hutang yang sangat besar. Nah, terakhir itu adalah Sri Lanka. Sri Lanka ini punya problem dengan Cina ya, karena beberapa proyek strategis nasional mereka ya, terutama itu pelabuhan Hambantota itu yang sebagian besar pembiayaannya itu bersumber dari China Development Bank ya, dari Cina. Nah, ini polanya hampir sama seperti kereta cepat ini ya, kalau kita mau pelajari sedikit lah ya. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang kita miliki awalnya proyek ini murni B2B, business to business, tapi konsorsium nasional mereka tidak mampu kemudian membiayai sesuai dengan kesepakatan yang ada, dan akhirnya ya pengelolaannya itu dilepaskan ke Cina ya, dan diambil alih langsung oleh Cina. Nah, kita khawatir juga di kereta cepat kita ini yang eh, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yang tadinya biayanya itu sekitar 7 miliar US dollar ya, tapi kemudian membengkak, ada overrun yang membengkak sehingga sekarang mencapai sekitar kalau nggak salah 11 miliar US dollar. Nah, karena konsorsium kita juga tidak mampu untuk membiayai ini, maka Cina meminta kepada pemerintah untuk menjadikan APBN sebagai penjamin. Jadi kereta cepat kita ini sekarang dijaminkan ya kepada APBN, dan kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Ya, kalau kita mau belajar dari kasus Sri Lanka ini, jangan-jangan nanti ini juga bisa lepas dan kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Cina dalam hal ini. Next, Mbak. Nah, ada juga beberapa success story yang pernah kita lihat di beberapa negara seperti Jepang, Korea, Cina ya, yang mereka mampu mengelola hutangnya sehingga menjadikan hutang itu sebagai stimulus lah ya untuk mempercepat proses pembangunan mereka. Bahkan pelibatan hutang domestik itu cukup membantu pemerintah mereka dalam mengelola keuangan negaranya ya. Jadi pelibatan warga negara terutama dalam utang-utang yang sifatnya jangka pendek ya, sehingga negara tidak perlu ya berhutang ke negara lain atau mengundang investor lain. Saya pikir ini persoalan utang harusnya tetap menjadi fokus kita karena problematika anggaran yang kita miliki ini ya cukup complicated. Tadi Prof. Didik sudah menyinggung, satu sisi belanja kita banyak yang sifatnya mandatori, tapi di sisi lain penerimaan kita terutama dari pajak tidak meningkat secara signifikan. Bahkan tax ratio kita ya boleh dikatakan terendah lah di kawasannya. Kita hanya lebih tinggi sedikit dari mungkin dari Timur Leste, dari Myanmar, dari Kamboja ya, tapi mungkin dengan Filipina saja mungkin kita sudah jauh ketinggalan. Next, Mbak. Ya, jadi teman-teman sekalian, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunganya ini boleh kita katakan seperti besar pasak daripada tiang. Ya, jadi kalau misalkan kita ibaratkan di rumah tangga itu, gaji yang kita terima itu tidak sepadan dengan biaya yang kita keluarkan atau belanja yang kita keluarkan. Nah, terpaksa menutupnya ini lewat hutang, ya, lewat pembiayaan. Next. Nah, ini ada beberapa data, mungkin data ini juga sudah sangat familiar ya, tapi tidak apa-apa ya. Ini menjadi bahan yang bisa kita diskusikan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam satu dekade terakhir atau 10 tahun terakhir, itu peningkatan utang kita cukup signifikan ya. Dulu awal mula pemerintahan Pak Jokowi diwariskan oleh Pak SBY itu utangnya itu sekitar 2.608 triliun ya.
2.608 triliun. Nah, di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi, ya ini mungkin sekitar 8 bulan lah, ya 9 bulan, 8 bulan sebelum pemerintahan Pak Jokowi berakhir, posisi utang kita sudah mencapai angka tahun 2023 kemarin ya. Ini kita belum update yang awal Januari 2024. Ini sudah mencapai 8.041 triliun ya. Jadi naiknya 4 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Nah, bisa jadi diprediksi ini akan bisa membengkak ya. Bahkan kalau kita gabung dengan hutang BUMN ya, ini nilainya mungkin bisa saja sudah di atas sekitar 10.000. Nah, inilah yang diwariskan, salah satu hal yang diwariskan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini yang harus ditunaikan, yang harus ditanggung oleh pemerintahan baru ya, siapapun nanti yang akan terpilih menjadi presidennya. Tetapi di sisi lain teman-teman sekalian, ya memang ada sedikit tren penurunan lah ya. Puncaknya itu adalah ketika kita terkena COVID ya di tahun 2020-2021 itu pertumbuhan utang kita mencapai angka 27,2% karena ada biaya yang kita tanggung ya, selain defisit yang membengkak ya sampai ke angka 6%, dibuka defisit sampai 6%, itu kemudian menyebabkan pembiayaan kita membengkak. Selain itu juga pembiayaan untuk membiayai program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional, itu juga membuat utang kita cukup membengkak. Tapi dalam 2 tahun terakhir, nah ini sudah mulai mengalami penyusutan atau penurunan. Mungkin gara-gara menjelang pemilu ya. Jadi ini angkanya dibuat lebih baik dulu ya, sehingga terkesan neracanya menjadi lebih baik lah ya, turun lah nilainya dibandingkan ketika terjadi COVID. Tapi secara rata-rata ya fluktuasinya masih menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, terutama dari 2014 sampai 2023. Next, Mbak. Nah, teman-teman sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, utang ini juga menjadi beban dan tanggungan APBN setiap tahunnya, karena pemerintah kita mesti menganggarkan biaya pokok dan juga bunga hutang setiap tahunnya, sehingga ini kemudian menjadi beban keuangan negara. Tahun 2022 saja ya, atau 2023 yang kita masuki, itu angka bunga hutang plus pokok yang harus kita bayarkan ya, ini angkanya sudah mendekati hampir 500 triliun ya, hampir 500 triliun. Nah, ini tentu menjadi satu beban beban negara yang sangat besar sekali ya, apalagi dari misalkan belanja kita yang cuma 3.000 triliun ya 2024 ini, jadi 500 triliun itu sudah kita belanjakan untuk membayar bunga hutang. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kenapa balance budget kita ya itu belum menunjukkan angka yang positif ya, karena utang baru yang kita tarik itu sebagian besar kemudian untuk menutup pembayaran utang yang sedang berlangsung ataupun yang sedang berjalan. Jadi intinya adalah teman-teman sekalian, beban utang yang harus ditanggung oleh APBN ya, baik itu pokok maupun bunganya ya sebesar 500 triliun itu ya, angkanya sekitar 490 sekian lah ya. Itu boleh kita katakan sangat membebani APBN karena 500 triliun itu harus kita alokasikan untuk pembiayaan atau untuk membayar bunga hutang itu sendiri gitu. Nah, sebelumnya. Nah, tadi ya memang kelihatan kalau 2 tahun terakhir peningkatan jumlah hutang tidak sebesar ketika mulai terjadi COVID ya. Ini terkonfirmasi dari rasio hutang terhadap PDB ya.
tahun 2023 terakhir ya angka rasio utang terhadap PDB atau tax ratio kita terhadap GDP itu angkanya 38,11%. Sempat menyentuh angka 41% ya dalam 2 tahun terakhir itu mulai berkurang walaupun sebenarnya angkanya cukup tinggi 38,11%. Nah, kenapa saya katakan masih cukup tinggi? Karena berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003 itu batas atas rasio utang terhadap PDB itu kita diberikan batas toleransi sebesar 60%. Nah, tetapi walaupun ini belum mencapai angka 60%, tapi sebenarnya sudah melewati ambang batas psikologisnya. Ya, biasanya angka 30% itu menjadi ambang batas psikologis yang ini seharusnya sudah di-warning ya oleh biasanya oleh lembaga-lembaga donor ya bahwasanya rasio utang kita sudah lebih tinggi dibandingkan angka psikologisnya ya walaupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Undang-Undang 17 tahun 2003 maksimalnya adalah 60% ya tapi kita berada pada range 39 sampai 38% dan ini masih relatif tinggi. Sekali lagi ini juga menjadi PR yang harus difikirkan oleh pemerintahan baru nanti bagaimana rasio utang ini bisa kembali dalam batas normal ya. Kalau kita lihat masa pemerintahan Pak SBY dulu mungkin angkanya rata-rata 29 sampai 30%. Ya, setelah Pak Jokowi angkanya meningkat bahkan sampai di atas 30%. Next. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah tentu kemampuan hutang ini seharusnya juga dibarengi dengan kemampuan kita untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan penerimaan negara kita. Ya, idealnya begitu. Jadi kita kemampuan membayar hutang ini ya terlihat dari seberapa besar kemampuan kita untuk meningkatkan penerimaan kita ya terutama dari sektor perpajakan atau sektor pajak ya. Nah, kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian, tren penerimaan negara kita ya dari tahun 2014 sampai terakhir tahun 2023 itu peningkatannya tidak setinggi ya pertumbuhannya tidak setinggi utang itu sendiri gitu ya. Contoh misalkan tahun 2014 penerimaan negara kita itu sekitar 1.500 triliun. Nah, terakhir di tahun 2023 angkanya berada pada angka 2.600 triliun. Jadi artinya ya dalam 10 tahun terakhir memang terjadi kenaikan sebesar 100% ya penerimaan negara, tetapi ya penerimaan hutang kita jauh lebih tinggi. Ya, tadi saya katakan ya hampir 400% ya dari dalam periode 10 tahun terakhir. Nah, ini juga terkonfirmasi dari tax ratio ya. Jadi rasio pajak terhadap PDB kita ini juga tidak meningkat ya, tidak mengalami peningkatan secara signifikan dalam 10 tahun terakhir ya, bahkan cenderung mengalami penurunan. Dulu di akhir masa pemerintahan Pak SBY, nanti mungkin Pak Hadi lah yang punya otoritas menjelaskan ini ya, itu angkanya sudah mendekati angka 13,1%. Tapi di era pemerintahan Pak Jokowi ini terus mengalami penyusutan ya, penurunan, bahkan di akhir tahun 2023 angka tax ratio kita berada pada kisaran 9,61%. Jadi belum bisa lepas dari angka satu digit ya. Kita belum pernah lagi mencapai angka satu digit yang dulu pernah dicapai pada masa pemerintahan Pak SBY. Nah, oleh sebab itu ya, walaupun ya di masa Pak Jokowi ini seingat saya sudah 2 kali diberlakukan tax amnesty ya, dulu di awal pemerintahan beliau 2016 dulu, kemudian undang-undang HPP yang juga memberikan ruang untuk dilakukannya tax amnesty, tapi sepertinya ini tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap peningkatan ataupun pertumbuhan pajak kita. Nah, ini yang juga menjadi salah satu problem yang
kita hadapi, walaupun dalam 2 tahun terakhir pertumbuhan pajak cukup baik ya, cukup signifikan pertumbuhannya. Tentu ini tidak lepas dari tingginya harga komoditas di pasar internasional yang di mana kita menjadi salah satu negara penghasil yang besar. Nah, inilah penyumbang terbesar ya dari pajak kita. Bahkan kalau kita lihat dari dari beberapa sektor yang kita miliki, itu masih terdapat beberapa sektor yang dikategorikan sebagai undertax lah gitu ya, di mana ininya tidak tumbuh ya, tidak berkembang, sehingga kita tidak bisa maksimalkan. Beberapa sektor seperti konstruksi misalkan, ya ini masih mengalami undertax ya. Pertambangan misalkan, ya contoh misalkan pertambangan itu pertumbuhan PDB-nya itu 12,12%-an lah gitu ya, tetapi pajaknya tumbuhnya cuma 8%. Begitu juga konstruksi, setahu saya pertumbuhannya itu sekitar 9%-an, tapi kontribusi sektor pajaknya cuma sekitar 4,1%. Ya, begitu juga sektor pertanian, apalagi sektor pertanian ya, di mana kontribusi ataupun pertumbuhan sektor ini ya, sektor terutama untuk pajaknya itu masih jauh di bawah potensi yang dimiliki. Jadi menurut saya ini hal-hal yang perlu juga mendapat perhatian dari pemerintahan baru nanti, bagaimana meningkatkan penerimaan perpajakan dari beberapa sektor yang tadi kita kategorikan undertax tadi ya. Walaupun beberapa sektor sudah mengalami titik jenuh, tapi ada beberapa sektor yang masih bisa kita tingkatkan. Nah, ini yang kita tidak dengar dari perdebatan capres kita ya, bagaimana meningkatkan sektor perpajakan ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Bahkan saya tidak lihat para capres berani berjanji untuk meningkatkan penerimaan negara ini, terutama dari sisi tax ratio-nya ya. Tidak ada yang berani untuk meningkatkan bahkan di atas 12-13% setiap tahunnya. Oke, next. Ya, jadi lalu apa kaitannya kondisi penerimaan negara kita tadi ya, pajak kita tadi dengan pengelolaan utang kita ya. Nah, ini saya mengambil beberapa bahan yang dulu sempat menjadi heboh ya, yaitu laporan review dari BPK terkait dengan pengelolaan utang kita dan kemampuan membayar kita. Nah, memang ini juga menjadi salah satu problem ya, ketika BPK berani mengeluarkan review itu, tetapi kemudian tahun berikutnya kita tidak lihat lagi ada review tersebut yang dilakukan oleh BPK, sehingga kita tidak tahu keberlanjutan daripada review tersebut, yang harusnya itu bisa menjadi masukan yang sangat berharga ya bagi pemerintah untuk melihat ataupun menilai sejauh mana kinerja APBN, keuangan yang mereka miliki ya, dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang tersebut. Next. Ya, ini Bapak Ibu, saya mengutip beberapa laporan daripada BPK tersebut ya. Ini angka relatif baru lah ya, tahun 2020 ya. Menurut saya ini masih bisa kita pakai dan kita bisa bandingkan dengan kondisi kita hari ini. Contoh misalkan tren rasio debt service to revenue pemerintah. Tadi yang kita juga sudah bahas ya. Jadi teman-teman sekalian, itu IMF itu merekomendasikan ya, angkanya itu sekitar 35% ya. Sementara realisasi kita itu di atas apa yang direkomendasikan oleh IMF ya. Begitu juga dengan tren rasio interest to revenue pemerintah. Ini juga di atas angka rekomendasi yang dilakukan oleh IMF. Nah, tren kenaikan biaya hutang debt service ratio ini ya, itu sekali lagi lebih tinggi dibandingkan penerimaan negara. Ya, lebih tinggi dari penerimaan negara kita ya. Jadi threshold lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditetapkan oleh IMF dan
oleh pemerintah itu sendiri. Nah, jadi memang ini juga menjadi salah satu warning ya, sangat rentan sekali apa yang kita alami saat ini. Nah, begitu pula dengan tren kenaikan bunga utang, ya, interest lebih tinggi dibandingkan penerimaan, ya. Nah, ini yang sering juga dikeluhkan oleh pengamat, ya, bagaimana sesungguhnya bunga utang kita itu tinggi sekali gitu, ya. Jadi lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh IMF, ya, dan IDR, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita jadikan sebagai rujukan bagaimana sesungguhnya positioning kita sebenarnya itu sudah melampaui apa yang sudah ditetapkan oleh IMF dan IDR itu sendiri, ya, sehingga apa namanya, kita mengalami kerentanan yang cukup parah lah gitu ya kira-kira. Next. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa lihat bagaimana tren rasio debt to revenue utang pemerintah dalam sekitar 6 tahun terakhir ya, sampai tahun 2020. Nah, tren kenaikan utang pemerintah itu lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan revenue negara, penerimaan negara atau revenue negara, ya. Nah, ini sekali lagi lebih tinggi dibandingkan dari apa yang ditetapkan oleh IMF dan juga apa yang ditetapkan oleh IDR. Jadi kenaikan utang kita ini sudah melampaui ambang batas sebenarnya gitu ya. Tadi yang saya katakan ya, bahkan sampai 400% tadi ya, kenaikan utang dari dalam 10 tahun terakhir. Jadi semakin tinggi debt to revenue, semakin tinggi porsi penerimaan negara yang dipergunakan untuk membayar hutang. Ya, bahkan ya ketika apa namanya nih, keseimbangan primer kita masih mengalami angka yang negatif, itu sesungguhnya utang baru yang kita create, yang kita apa namanya, hasilkan, itu digunakan untuk menutup utang yang lama. Jadi seperti gali lubang tutup lubang. Nah, ini sudah pernah juga disampaikan oleh BPK, tapi sekali lagi laporan ini sepertinya tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Next. Nah, ini terakhir adalah indikator kesinambungan, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya sejauh mana pemerintah kita ini memiliki kesinambungan terhadap hutang yang dimiliki saat ini, ya. Jadi tren kesinambungan utang pemerintah pusat memperlihatkan kecenderungan meningkat cukup tajam. Jadi angka batas ininya itu adalah angka 0 ya, ambang batasnya itu angka 0. Jadi kalau seandainya itu menunjukkan angka di atas 0, itu menunjukkan bahwa kesinambungan fiskal kita di masa depan itu terancam, ya, sebagai dampak melebarnya keseimbangan primer. Ya, jadi 2020 mungkin ini masih karena COVID ya, tapi mungkin kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir mungkin sudah mulai menurun lah. Tapi kita sempat mengalami angka di atas 4 ya. Nah, ini menunjukkan betapa seriusnya kesinambungan utang pemerintah, ya, artinya kesinambungan fiskal kita itu terancam, ya. Ruang fiskal kita semakin kecil, ya, untuk bisa melakukan akselerasi ataupun percepatan untuk melakukan proses pembangunan kita. Next. Nah, dari sana teman-teman sekalian, kemudian saya membuat beberapa poin yang mungkin nanti juga bisa dikutip lah ya sebagai bagian dari diskusi kita ini. Pertama, tentu kita tidak bisa lepas dari aspek peraturan perundang-undangan. Ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memang membuat ambang batas itu sebesar 60% dari PDB. Tapi sekali lagi, utang yang kita miliki sudah di atas ambang psikologisnya, ya, yaitu di atas 3%. Ini menjadi warning saja, warning buat sudah cukup besar. Nah, yang merupakan kesanggupan apa? Membuat statement bahwasanya APBN ini merupakan garda terdepan dalam menghadapi setiap krisis ya. Bahkan Bu Menteri itu selalu mengatakan APBN sebagai shock breaker lah ya, untuk menahan laju apa namanya, kejatuhan ataupun perlambatan ekonomi yang kita alami, ya. Tapi sekali lagi ketika
keseimbangan di dalamnya juga terganggu, maka dampak APBN terhadap perekonomian kita tentu juga menjadi bermasalah. Contoh misalkan berapa sih tingkat elastisitas kita, artinya setiap 1% pertumbuhan APBN mampu mengurangi orang miskin berapa. Setiap pertumbuhan 1% APBN mampu menciptakan lapangan pekerjaan berapa. Nah ini kan angkanya semakin lama juga semakin kecil gitu. Ya dulu bahkan kita pernah merasakan 1% pertumbuhan itu mampu membuka lapangan pekerjaan 500 sampai 600 ribu. Ya, mungkin hari ini tidak sampai, ya mungkin hanya sekitar 200 sampai 300 ribu. Nah, sehingga ketika kita bisa punya pertumbuhan katakanlah 5%, nah itu dalam kurun waktu 1 tahun itu bisa membuka lapangan pekerjaan mungkin, ya kalau dikali 500 dikali 5 saja mungkin sudah 2.500.000 ya. Nah, ini menunjukkan angka yang sangat signifikan, artinya kualitas APBN kita sangat baik. Tapi sekarang, nah tentu angkanya tidak akan sebesar itu. Jadi memperbaiki manajemen utang publik untuk mampu mengurangi jumlah stok utang bukan sekedar rollover, ya, cuma sekedar melakukan refinancing aja atau uh, reprofiling ya, yang sebenarnya tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kondisi utang yang ada. Yang ketiga itu memperbaiki keadilan antar generasi. Nah, ini yang sebenarnya kita cukup khawatirkan gitu. Ya, harusnya generasi-generasi milenial ini karena mereka lah hari ini sebagai penduduk mayoritas di golongan yang paling besar hari ini di Republik ini. Harusnya ini keinginan mereka lah ya yang harus menjadi perhatian utama dari pemerintah hari ini kalau ingin mendapatkan suara mereka. Bahkan sebaliknya, apa yang mereka mau harusnya itu dipenuhi oleh pemerintah. Nah, tapi sekali lagi ini tentu butuh proses pemahaman, proses bagaimana mereka memahami situasi dan kondisi saat ini. Mereka tidak apolitis saja itu sudah bagus gitu. Nah, ini kesadaran ini yang harus kita bangun ya. Sesungguhnya jangan sampai generasi depan ini hanya sebagai generasi yang akan menanggung beban hutang yang sangat besar yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Jadi penambahan jumlah utang yang besar akan memberikan beban bagi generasi berikutnya. Apalagi kita sedang dalam fase bonus demografi, setiap satu penduduk atau per kepala, nah ini menanggung utang sekitar 23,75 juta. Jadi setiap anak Indonesia yang lahir itu sudah menanggung utang sebesar 23,75 juta. Ini sebuah angka yang sangat sangat ironi sekali lah bagi negara dengan kekayaan luar biasa seperti kita ini. Yang keempat, pertimbangan aspek kesinambungan pembangunan. Jadi besarnya jumlah utang yang dimiliki oleh pemerintah saat ini menimbulkan risiko fiskal yang sangat tinggi dan menjadi beban bagi APBN dan keberlanjutan pembangunan. Ya, inilah salah satu kenapa kita juga keberatan sebenarnya ya pemerintah banyak melakukan proyek-proyek strategis nasional yang sebenarnya nggak terlalu banyak berpengaruh terhadap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, contoh kereta api cepat sajalah. Ya, berapa yang harus ditanggung oleh pemerintah dari overrun-nya itu, ya, dari komitmen awalnya itu, ya. Kalau pemerintah berdalih ini untuk testing, ya, untuk supaya kita bisa punya Jakarta Surabaya, ya, kenapa nggak Jakarta Surabaya saja yang dibangun? Ya, itu jauh lebih bermanfaat ya ketimbang memaksakan membangun Jakarta Bandung gitu. Ya, saya tidak melihat ada kereta cepat di dunia ini yang jaraknya itu cuma 120 kilo. Nah, mungkin nanti Mbak Esa yang pernah tinggal di Jepang ya, berapa Tokyo Osaka itu jaraknya, atau Mas Isan di Taiwan itu pasti jaraknya jauh ya. Bahkan Mekah Madinah aja yang punya Haramain itu ya itu 600 kilo kalau nggak salah ya. Jarak antara Mekah dan Madinah ya kereta cepat. Tapi ini 120 kilo sudah punya kereta cepat. Ini luar biasa nih negara kita ini. Dan terakhir adalah pertimbangan aspek keberlanjutan. Jadi apa yang disampaikan BPK ini sebenarnya menjadi satu masukan yang sangat berharga yang perlu ditindaklanjuti. Ya, memang ini akan menjadi keputusan politik tentu. Setiap ngajuannya di DPR itu tentu melalui persetujuan politik ya yang matang tentunya. Jadi ini merupakan juga bagian dari politik anggaran yang
harus dipahami juga baik oleh kalangan legislatif maupun oleh pemerintah itu sendiri. Jangan sampai timpang gitu loh. Ya, artinya legislatif tidak terlalu banyak mendalami sementara pemerintah ada benarnya ini tidak terlalu berdampak besar terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan utang itu sendiri. Jadi ini memang harus mendapat perhatian dari para pemerintahan berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi satu perhatian besar bagi kita untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Mungkin demikian Pak Syahid ya, yang bisa Mas Ihsan ya, Ya, maaf, baik. yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari Baik, diskusi kita. ya, baik, Terima makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Handi pengantarnya. Tadi ada banyak data dan juga laporan-laporan yang disajikan. Makasih, nanti kita perdalam lagi di tanya jawab Pak Handi. Pembicaraan kedua Bu Aisyah, silakan Bu, langsung saja. Di sini diperkenalkan sebagai Ketua Center Ekonomi Digital dan UMKM. Bu Aisyah, silakan Bu. Mungkin bisa sharing juga dari sisi pemerintahan ya, kan karena ada berita tuh Google kan mau ada pajak digital, itu update-nya gimana Bu ya? Ini nggak ada terdengar lagi. Baik, terima kasih Pak Iksan. Saya coba share screen ya. Sudah terlihat? Ya. Mungkin untuk pembahasan sesi saya, ya saya akan mulai dari perkembangan ekonomi Indonesia. Tadi juga baru saja dilihat dari BPS ya rilis. Kenapa? Karena memang tujuan utama salah satunya indikator adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini memang adalah target tujuan utama ya, yang memang nanti didukung oleh kebijakan pemerintah, salah satunya kebijakan fiskal yang kita tahu bahwa mengatur APBN baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Nah, kemudian tantangan pemerintahan ke depan, terutama juga presiden nanti yang akan terpilih. Nah, tadi sudah dirilis ya untuk perekonomian Indonesia terakhir 5%, 5,05% sepanjang 2023. Nah, ini kalau kita lihat bahwa sebenarnya Indonesia cukup moderat tumbuh ya di level 5% sejak pandemi. Nah, kemudian yang besar adalah konsumsi rumah tangga juga dengan cukup tinggi 4,82% ya, cukup moderat lah. Lalu investasi dan juga sisi ekspor. Nah, ketiganya ini saya rasa juga nanti berimplikasi pada sisi penerimaan ya, karena sisi penerimaan pajak PPN, kemudian juga dari pajak ekspor ya, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, memang kalau kita lihat ekspor tidak setinggi sebelumnya ya, beberapa 2022 kemarin kita sempat cukup tinggi ya, bahkan double digit. Nah, sumber pertumbuhan ekonomi kita tadi juga sudah lihat, kalau kita lihat, nah ini semua juga dari lapangan usaha, inilah juga yang akan menentukan dari sisi nanti penerimaan perpajakan, terutama dari korporat ya, perusahaan. Kalau kita lihat transportasi pergudangan ini cukup tinggi ya, meningkat 13%, akomodasi makanan dan minuman ini juga nanti banyak, karena sekarang sudah masyarakat mobilitas tinggi dan juga masyarakat sudah konsum atau mengeluarkan sisi travelingnya ya, berwisata dan restoran. Nah, ini sebagai ya, ketika meningkat berarti juga nanti harusnya akan ada peningkatan di sisi
penerimaan perpajakan. Nah, sementara inflasi juga cukup dapat terjaga ya di 2,1, 2,57 terakhir 2024 seperti saya. Komoditas juga yang memang kemarin 2022 meningkat, sekarang cukup melandai dan turun. Kenapa? Ini akan mempengaruhi dari sisi penerimaan kita, yaitu terutama komoditas-komoditas yang memang kita unggul dan menjadi komoditas utama dari sisi ekspor. Dan ini nanti akan mempengaruhi dari dampak penerimaan. Nah, kebetulan sekali saya juga nanti akan mengulik bagaimana realisasi pendapatannya dari sisi penerima pajak ya. Kalau kita lihat di sini, memang kalau secara realisasi 2023 ini adalah angka yang belum diaudit yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Realisasi pendapatan APBN dalam negeri ini, sedangkan pengeluaran ya ini cukup jauh di bawah dari target ya. Tadinya pemerintah kan mentargetkan 2,84 untuk APBN 2023. Namun yang realisasi pengeluaran saat ini 1,65. Ini ada dua sisi juga ya. Pertama, memang apa namanya mengatur dengan baik gitu ya, tidak banyak keperluan-keperluan lain, adalah sebenarnya pengeluaran pemerintah itu juga bisa menggerakkan ya pertumbuhan ekonomi. Nah, apakah banyak alokasi yang mungkin tidak jadi dikeluarkan atau seperti apa? Kemudian lebih rendah kalau kita lihat ya di sini lebih lanjut dari penerimaan perpajakan yang realisasi 2023 kita lihat 2.155 triliun, dan ini terdiri dari penerimaan perpajakan ya yaitu penerimaan perpajakan tumbuh 8%, sementara di satu sisi kepabean dan bea dan cukai ini turun justru 9,9%. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, penerimaan perpajakan ini tumbuh 8% dari mana? Dari pertama adalah komponen PPH ya, PPH dari bagian non migas yang memang tumbuh 8% dari PPH 21, PPH final dan PPH badan. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari PPN ya, PPN dan PPNM, untuk PPN ini tumbuh sebesar 11%, dan PPN impor justru hanya tumbuh 5%. Kalau kita lihat lebih dalam untuk pabean cukai, penerimaan cukai justru bea dan cukai ini menurun. Penurunannya dari mana? Dari satu penerimaan cukai yang memang kontraksi, dan kita lihat ini juga masih ada masalah di masalah pemasukan dari sisi rokok ya, yang memang banyak masih beredar produk-produk yang ilegal. Salah satunya adalah mungkin bisa baca juga di website Indef, ada satu studi yang mengenai apa namanya penerimaan cukai dari dampak dari rokok ilegal ini yang masih banyak ilegal beredar di pasar. Kemudian dari sisi bea masuk, ini ada penurunan nilai impor, kemudian bea keluar, kita tahu bahwa apa namanya harga sawit ya, tembakau dan bauksit juga turun, sehingga ada berdampak pada nilai bea keluar yang juga menurun. Ini nanti saya koreksi lagi ya nilainya. Kemudian untuk penerimaan bukan pajak ya, adalah kita lihat ada faktor yang membuat PNBP ini meningkat, namun juga ada yang membuat penurunan. Nah, kalau kita lihat peningkatannya di sisi apa? Di sisi dividen BUMN ini ada yang memberikan setoran lebih, kemudian juga penerimaan sumber daya alam non migas yang juga meningkat akibat adanya kenaikan royalti dan juga PNBP lainnya. Sementara di sisi yang turun justru memang berkaitan dengan harga komoditas yang menurun, seperti misalnya di harga minyak, dan kemudian penerimaan BLU yang menurun akibat harga CPO turun, lalu juga penjualan hasil tambang yang menurun. Jadi kalau dari sini kita simpulkan bahwa
ketergantungan kita terhadap harga komoditas secara global ini membuat penerimaan dari sisi penerimaan untuk APBN kita juga tergantung pada itu tadi ya, volatilitas harga dari komoditas itu sendiri. Nah, kemudian masuk ke dalam tax ratio, mungkin tadi juga sudah dibahas sama Pak Handi ya. Memang tax ratio kita mengalami penurunan, tren yang menurun, bahkan sejak tahun 80 itu kita turun penurunannya ya, dari dulu sampai sekarang. Walaupun memang ada spike beberapa di 2008 tadi yang Pak Handi jelaskan, pada saat SBY sudah bisa di 13% gitu ya. Namun kalau kita lihat secara dibandingkan dengan negara-negara yang lain, ya tadi sudah disebutkan juga pada pengantar Prof. Didik Amini bilang bahwa kalau di OECD targetnya rata-ratanya adalah 34% untuk tax ratio. Sementara Indonesia kita masih yang merah ini adalah 10%. Kalau kita bandingkan ke negara tetangga ya seperti tadi Filipina, kemudian Singapura mampu 18%. Sedangkan negara maju lain seperti Jepang, kemudian Cina di angka 20% sampai 30%. Nah, ini sebenarnya adalah masalah yang memang harus menjadi perhatian penting ya, terutama bagi presiden yang akan terpilih nantinya seperti itu. Nah, lalu kita bisa lihat juga dari struktur penerimaan pajak kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain ya, bahwa Indonesia ini banyak struktur penerimaan pajak ada di corporate income tax ya, PPh badan, dan juga value added tax. Sementara personal income tax kita hanya 9% dari total penerimaan. Sementara di negara lain ya, seperti negara Asia Afrika, OECD countries, justru personal income tax-nya yang tinggi, kemudian juga social security contribution yang tinggi. Nah, ini menunjukkan ya perbedaan struktur antara negara maju dan negara berkembang. Contohnya ini adalah Latin Amerika dan Caribbean ya, yang mirip sama kita sebenarnya. Dan disinilah sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa dari sisi personal income tax, kalau kita lihat jumlah wajib pajak yang terdaftar ini hanya 65 juta ya, akun atau taxpayer yang tercatat ya. Sementara kalau kita lihat dari tenaga kerja Indonesia, berarti yang 65 juta ini adalah mereka yang hanya ada di formal sektor gitu ya. Sementara yang bukan informal sektor pasti karena tidak terregistrasi dan dia juga berarti tidak masuk ke dalam daftar pajak, wajib pajak. Nah, inilah sebenarnya kita perlu memikirkan bagaimana pemerintah ini bisa mendorong tax ratio dengan tadi legalitas atau dengan registrasi pajak yang lebih besar. Dan kita lihat juga untuk badan ya, di sini ada 4 juta, memang kecenderungannya meningkat ya dari tahun 2020. Namun memang seperti yang kita ketahui, nanti saya akan bahas, namun sebelumnya di sini kita lihat ya, kalau lihat dari sektor informal, penerimaan pajak ini, kalau dari ketenagakerjaan yang dirilis 2023 kemarin, bahwa pekerja informal itu memang besarnya 82 juta, sementara yang formal 57 juta. Nah, sebenarnya ini terkonfirmasi di sini 65 juta yang terdaftar wajib pajak. Nah, memang dari tahun ke tahun 2022 ke 2023 pekerja informal ini meningkat jumlahnya ya. Bahkan proporsinya ini tidak jauh beda, sama ya, 59%, sedangkan pekerja formal dari total seluruh pekerja 40%, dan tidak berubah dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari 2021, 2022, dan 2023 tidak berubah. Nah, ini sebenarnya PR bersama kepada capres mendatang seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi juga sempat disinggung oleh Pak Handi bahwa generasi sekarang ya, milenial, Gen Z, Gen Y,
post Gen Z, Gen Alpha, itu sebenarnya kalau kita lihat ini jumlahnya di sini ya, 3 milenial, Gen Z, post Gen Z ini adalah 60% dan mendominasi generasi pada saat ini, dan kemudian nanti ketika bonus demografi yang katanya akan jatuh di 2050, 2040, mereka lah yang menjadi tulang punggung dari perpajakan Indonesia gitu ya. Sementara saat ini proporsinya ini adalah generasi pemuda ya. Sebenarnya generasi pemuda di sini kalau kita lihat yang sebelah kanan ini adalah nilai pemuda. Pemuda ini berarti saat ini berusia 16 sampai 30 tahun. Mereka ternyata juga masih cukup banyak yang bekerja di sektor informal, yaitu 44%. Dan ini menjadi PR atau perhatian ya dari pemerintah ke depan, bagaimana mendorong sektor formal, mereka yang di informal untuk masuk ke dalam sektor formal. Nah, PR yang lain adalah pertama digitalisasi. Digitalisasi ini memang tidak bisa dihindarkan ya. Sehari-hari kita sudah terpapar dengan digitalisasi, dengan perkembangan digitalisasi yang sangat cepat dan sangat besar, meluas di Indonesia dan seluruh dunia. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Moderator, Pak Iksan, bahwa memang pajak digital ini ya, itu sebenarnya menjadi sumber pajak yang potensi untuk bagi pemasukan bagi Indonesia. Nah, saat ini yang isu yang sedang berkembang dan tren sekarang yang lagi digodok adalah tentang global minimum tax, yaitu pajak, salah satunya di dalamnya adalah mengatur tentang pajak digital untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Karena kita tahu semakin borderless antara negara satu dengan negara lain, di mana perusahaan-perusahaan besar tersebut bisa melakukan kegiatan usahanya di negara lain. Dan ini dengan adanya global minimum tax yang diterapkan oleh nanti akan sedang digodok oleh negara OECD, dan juga nanti Indonesia termasuk di dalamnya, karena juga G20 mendukung penerapan global minimum tax di pilar 2 tersebut, sehingga nanti kita lihat bagaimana ya ke depan implementasinya. Indonesia harus terus mengobservasi kita untuk bagaimana implementasinya di Indonesia, karena di Indonesia pun juga banyak yang beroperasi perusahaan-perusahaan besar ya yang beroperasi di sini, terutama perusahaan terkait dengan digital, perusahaan dengan jasa digital ya, service. Nah, ini disangkakan dengan penerapan minimum tax tersebut. Nah, kedua adalah kaitannya digitalisasi dan UMKM. Nah, kalau kita lihat UMKM juga sebenarnya adalah pihak atau unit usaha yang tidak bisa terhindarkan dari yang namanya digitalisasi. Sudah banyak UMKM ya yang masuk ke dalam ekonomi digital, dan ini justru menambah peluang untuk UMKM bisa memasarkan produknya dengan luas seperti itu. Nah, target pemerintah 30 juta pada 2024, namun sekarang masih di 22 juta ya, 33%, dan jumlah volume transaksi e-commerce ini mungkin ya 3 juta, dan nanti mungkin salah ini datanya, dan juga nilai transaksinya ini 476 triliun. Dan dengan nilai banyak ini bisa dibayangkan mungkin pemerintah juga harusnya bisa melihat peluang di sini gitu ya. Namun masalahnya saat ini yang memang secara informal dan legalitasnya juga masih belum terregistrasi dengan baik. Nah, kalau kita lihat UMKM ini adalah tulang punggung dari perekonomian Indonesia ya. Kalau kita tahu bahwa 99% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM bentuknya. Lalu juga bekerja dan memberikan kontribusi sebanyak 61% atau 62% terhadap total GDP. Nah, dan banyak UMKM yang berada di sektor pertanian, perdagangan retail, industri manufaktur. Nah, namun memang tantangannya adalah sebagian besar dari UMKM di sektor informal. Kalau di
angkanya di negara Asia ini rata adalah 77%. Di Indonesia tidak jauh berbeda ya. Namun datanya yang ada di kami adalah sebanyak 64 juta UMKM ini ada di informal sektor. Nah, mengapa sebenarnya UMKM itu berbeda ya antara UMKM yang antar formal dan non informal gitu ya. Sebenarnya banyak kegunaan UMKM ini supaya didorong terhadap formal sektor. Kenapa? Dengan adanya dia terregistrasi dengan baik, tercatat, ya mereka akan mendapatkan akses-akses baik itu pelatihan, kemudian sumber sumber pembiayaan dari eksternal, kemudian dengan tercatat juga pemerintah bisa melakukan registrasi yang baik, pengelolaan terhadap penerimaan pajaknya juga. Namun memang perlu dipikirkan bagaimana supaya UMKM ini untuk bisa meregistrasi masuk ke formal gitu ya, legal, menjadi legal tanpa dia harus takut akan dipajak gitu. Sepertinya sudah zona nyaman gitu UMKM takut untuk mendaftarkan registrasikan dirinya terhadap secara legal karena takut dikejar misalnya pajak gitu ya. Namun di satu sisi mungkin harus ada insentif dari pemerintah bagaimana supaya UMKM ini tidak takut gitu ya untuk masuk terdaftar dan registrasi. Jadi memang perlu dilihat bagaimana insentif yang baik untuk UMKM agar dia terregistrasi dengan baik dan juga bisa mendapatkan akses-akses tadi untuk pengembangan dan produktivitas serta kapasitasnya UMKM itu. Karena salah satu dari riset kami bahwa UMKM yang legal ya, mereka terregistrasi dengan baik, mereka akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik terhadap misalnya ekonomi digital, kemudian juga terhadap financial access dan juga inklusi keuangan juga bisa tercapai. Dan satu lagi PR tadi terkait dengan bagaimana dependensi atau ketergantungan sisi penerimaan terhadap volatilitas dari harga komoditas, kami menilai bahwa pemerintah seharusnya juga perlu memikirkan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam tersebut untuk ditingkatkan nilai tambahnya sehingga nilai ekspor komoditas yang mengacu pada yang berbasiskan sumber daya alam ini memiliki nilai tambah tinggi sehingga mereka juga berkontribusi terhadap penerimaan perpajakan. Kalau kita lihat dari penerimaan negara ya, kalau kita lihat dari ekspor, Indonesia saat ini masih berkutat ya pada komoditi base dan secara kompleksitas produknya ini juga masih rendah karena dia hanya kompleksitas maksudnya bagaimana dia diolah secara kompleks atau sophisticated atau dia hanya dari raw material hanya diolah dan bernilai tambah tidak terlalu tinggi. Dari sini kita bisa lihat bahwa Indonesia masih cukup rendah kompleksitasnya. Sementara ada peluang-peluang ekspor Indonesia untuk produk-produk yang lebih tinggi ya nilai tambahnya berbasiskan dari sumber daya alam. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana bisa diolah untuk industri yang baik menengah hingga hilir akhir gitu ya. Kalau di sini kita masih lihat mengolah stainless menjadi produk misalnya produk-produk menengah ya, bahan baku material atau juga kita bisa lihat di sini ada part M komponen yang biru ini dan biru yang besar ini bisa machinery, mesin, equipment, peralatan yang menjadi opportunity dari produk-produk olahan industri di Indonesia. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke baik Bu. moderator. Makasih Bu Aisyah pemaparannya. Tapi tadi satu pertanyaan Bu dengan OECD. Itu kan kita applying ke OECD ya, menjadi anggota, ingin menjadi anggota. Itu ada implikasinya nggak ya dari sisi teks itu? Maksudnya OECD mereka punya requirement nggak kalau misalnya Indonesia, setahu saya Pak Airlangga ingin jadi, mungkin ini sebelum saya lupa ya, Indonesia ingin jadi anggota OECD,
Itu ada requirement nggak dari sisi teksnya? Apa harus adpar dengan mereka gitu? Sebenarnya itu dua hal yang berbeda, Pak Iksan. Kalau tadi Oke. yang saya katakan bahwa global minimum tax, karena tadi ini didukung oleh negara G20, jadi kita masuk ke implementasinya melalui negara Oke. G20 tersebut Oke. yang mendukung tersebut. Namun memang ini masih digodok terus ya, salah satunya juga di Kementerian Oke. Keuangan, dan masih mengobservasi juga kemungkinannya seperti apa implementasinya, dan kita perlu lihat kita positioningnya seperti apa. Begitu, Baik. Pak. Baik, makasih Bu Aisyah. Makasih Bu Aisyah pemaparannya. Pembicara ketiga Pak Dr. Hadi Purnomo. Beliau sudah siap Pak Hadi? Sudah Mas Iksan. Oke, ya, beliau Dirjen Pajak tahun 2001 sampai 2006. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih pada Pak Rektor maupun dengan Pak Wakil Rektor Pak Dr. Hendy dan Bu Esa yang saya hormatin. Pertama-tama saya minta maaf karena saya tahunnya seminar memang sebelumnya kasih tahu sama Pak Rektor hanya tanggal pastinya memang tanggal 5, hanya saya nggak dikasih tahu satu hari sebelumnya, baru tadi siang jam 12. Jadi saya tidak bisa memberikan paparan yang seperti teman-teman lainnya. Baiklah. Rektor, mohon maaf komunikasi agak miss gitu, enggak. Ya. Tapi kan data Oke. berjalan. Ya. Pajak itu memang undang dulu sehingga semua pihak harus tahu. Jangan langsung ke akibatnya. Sekarang ini banyak pihak langsung ke akibatnya, misalnya tax rasionya turun, penerimaan begini, jumlah pajak kecil 70 juta, jangan. Tahun 65 Bung Karno itu pernah mengucapkan dalam satu peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 65, khususnya pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa pajak itu sukses atau penerimaan iuran negara itu sukses, Kementerian Iuran, kalau ditiadakan rahasia, meniadakan rahasia bagi aparat pajak. Ini dulu. Waktu itu tahun 65 pas saya masuk pajak, sehingga saya tahu sekali. Itulah ucapan Bung Karno pertama kali yang saya tahu. Tahun 83 Pak Harto itu merubah undang-undang perpajakan yang sebelumnya itu merupakan undang-undang yang sifatnya sistemnya official assessment, artinya pemerintah menentukan jumlah pajaknya. Tapi pada Pak Harto diganti self assessment tahun 84, 11 Januari 84. Self assessment artinya wajib pajak diberi hak untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melapor sendiri pajaknya. Terus kita tanya, yang dihitung itu apa? Nah, ini banyak orang yang mungkin kurang paham. Yang dihitung itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Yang kedua, dari manapun juga. Yang ketiga, dengan nama bentuk apapun. Yang keempat, yang dapat dikonsumsi dan atau menambah kekayaan. Itulah yang dihitung. Nah, sekarang yang dihitung itu dimasukkan dalam SPT. Petugas pajak sendiri tidak mempunyai monitoring untuk menguji benarkah jumlah SPT, lengkapkah item-item di SPT, jelaskah sumber-sumber keuangan di SPT, akhirnya nggak ada. Di sinilah timbul terus persoalan. Seolah-olah terjadi macam-macam, tapi itu adalah kesempatan yang diberikan undang-undang yang tidak ditutup. Untuk itulah pada waktu kami diangkat jadi Dirjen Pajak, kami mengatakan kepada almarhum Presiden Gus Dur maupun Ibu Mega dan Pak SBY pada waktu itu, kami mengatakan pajak ini harus mempunyai kewenangan yang meniadakan rahasia bagi aparat pajak. Jadi kami memberikan contoh. Bagaimana caranya? Kami hanya mengatakan semua pihak di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak. Nah, itu monitornya. Itu monitornya. Jadi ini harus dibentuk. Nah, ini nggak mudah. Sejak 2001 kami perjuangkan. Alhamdulillah. Tadi kami lihat Bu Esa berbicara OECD. Akhirnya OECD
melalui kesepakatan bersama tahun 2015 telah mengatakan pajak di dunia harus tidak mengenal rahasia. Yang terus diratifikasi oleh Pak Jokowi melalui Perpu 1 tahun 17 dan jadilah Undang-Undang 9 tahun 17 tentang akses informasi keuangan. Ya. Jadi dengan keadaan begini kita susah untuk mewujudkan keterbukaan atau transparansi bagi pajak. Nah, kita bayangkan sekarang kita keluarkan bagaimana perbandingan tax ratio dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2027. Ini semua prediksi sampai 2023 data ini sesuai data yang sebenarnya, hanya 23 belum diaudit oleh BPK. Sampai 22 sudah diaudit. Jadi rasio tahun 22 itu 10,4. Tahun 23 sekarang jadi 10,2. Ini tapi unaudited, belum diaudit. Nah, tahun 24 itu menurut pidato Ibu Menteri di untuk persiapan Undang-Undang 7/21 itu diperkirakan 24 sekian, 25 10,2 dan 27 kurang lebih sekitar 10,41. Oke. Ya. Maaf ini slide-nya agak loncat-loncat. 27 10 41 sampai 71. Nah, ini. Jadi kan melihat ke sini kita menanyakan, mengapa tax ratio kita nggak bisa tinggi kembali seperti tahun 2001, 2000. Tahun 2000 itu tax ratio dibuat oleh Presiden almarhum Gus Dur itu 11%. 2001 Pak Gus Dur juga, tapi diganti Ibu Mega Agustus tahun 2001 itu 11,3. Lanjut sehingga waktu Ibu Mega menyerahkan tax ratio ke Pak SBY tahun 2004 itu 12,2. Tapi tahun 14 itu tax ratio diserahkan oleh Pak SBY ke Presiden Pak Jokowi 10,85. Tidak tahu dari tahun 24 Ibu Menteri 9,53. Ini pidato Ibu pada waktu paparan Menkyu dalam konferensi pers Undang-Undang HPP 7 tahun 21. Kalau 27, 26 ini adalah Undang-Undang APBN tahun 2024. Ini diprediksi begitu. Inilah gambarannya. Orang bertanya, Pak, gimana sih, kenapa sih kok nggak bisa mencapai seperti dulu lagi? Dia pernah mencapai tahun 2008 tax ratio pernah mencapai 13,3. Itu boom ekonomi. 2021 boom ekonomi, 2022 juga boom ekonomi, 2023 juga boom ekonomi karena komoditas kita naik. Tapi kelihatan sekali 2008 13,3 tapi 2009 langsung drop 11,04. Terus ada yang bertanya, berapa sih Pak 1% tax ratio itu nilainya? Sekarang ini PDB kita 21.000 triliun. Kalau 1% berarti 210 triliun. Ya. Kalau kita lihat tahun 2005 12,7, kalau tiap tahun kan ini naiknya 0,3. Ini tanpa payung hukum. Artinya waktu hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Tapi kok ada payung hukumnya berarti payung hukum kita punya sejak tahun 2008. Itu sudah ada payung hukumnya untuk pajak. Payung hukum untuk monitoring. Untuk itulah harusnya kok naiknya 0,3 tiap tahun ambil seolah nggak punya dasar hukum, payung hukum, maka 18 tahun sampai tahun 23 seharusnya 12,7 ditambah 18 kali 0,3 atau 5,4 berarti 18,1 seharusnya. Kalau itu naiknya 0,3 dengan keadaan seolah-olah belum ada payung hukumnya. Kok ada payung hukum seperti ini ya tentunya kita naiknya harusnya tinggi. Ya. Karena undang-undang perpajakan yang sekarang ada ini, ada undang-undang perpajakan setingkat dengan Jepang maupun dengan negara lain. Ini luar biasa. Kenapa? Karena semua pihak
SIN. Yang namanya monitoring perpajakan itu atau nomor identitas tunggal atau single identification number itu semua pihak di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak termasuk yang rahasia. Dasar hukumnya Undang-Undang 28 2007 dan Undang-Undang 9 2017. Bayangin, instansi itu Pempus Pemda, lembaga tuh DPR, MPR, BI, BPK, asosiasi pengusaha-pengusaha, dan pihak-pihak lain yang terkait di Indonesia wajib membuka dan menyambung sistemnya ke pajak termasuk yang rahasia. Yang rahasia itu Undang-Undang 9 2017 mengatakan rahasia di perbankan nggak berlaku bagi pajak. Yang itu tetap yang tadi. Belum ada perintah. Ya. Oke. Rahasia perbankan tidak berlaku bagi pajak. Rahasia di penanam modal undang-undang tidak juga rahasia, tidak berlaku bagi pajak. Undang-undang di bank syariah juga nggak berlaku. Semua rahasia tidak berlaku bagi pajak. Nah, inilah kekuatan dan semua pihak wajib. Kalau kita melaksanakan ini sesuai perintah undang-undang, tentunya tes rasio kita harusnya naiknya tinggi sekali. Dengan adanya data ini, maka data ini harus kita adakan namanya analisis link and match. Kalau kita mengadakan analisis link and match, maka akan terbentuk yang namanya transparansi. Kalau transparansi sudah terbentuk, nanti itu semua pihak di Indonesia terpaksa jujur. Seperti kita naik mobil dari Semanggi ke Bundaran Senayan. Para pihak tidak berani, para pengemudi tidak berani angkat handphone, terus tidak pakai safety belt, itu pasti akan kena denda 500. Jadi kita terpaksa jujur. Jadi dibuat ini sistem. Kita harus sistem. Kalau ada sistemnya kita terpaksa. Kalau ini terlaksana, maka tentu tax ratio naik otomatis. Karena korupsi pun juga bisa dibuka. Karena data yang dimiliki oleh pajak itu seharusnya di atasnya PPATK. Kok PPATK itu hanya rekening-rekening yang mencurigakan, kok di pajak semua saldo rekening akhir tahun yang ada di lembaga jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya wajib diserahkan ke pajak. Ya, jadi inilah rahasianya bahwa pajak itu benar-benar mempunyai monitoring perpajakan atau SIN itu yang luar biasa kewenangannya sebagaimana tertuang di dua undang-undang ini. Undang-Undang 28 2007 dan Undang-Undang 9 tahun 2017. Ini gambarannya dan bagaimana kalau kita gambarkan. Ini gambarannya tadi yang kami gambarkan. Di sini kelihatan sekali bahwa kalau ini analisis link and match, maka transparansi. Maka semua pihak di Indonesia terpaksa jujur. Kok jujur ya, namanya kepastian hukumnya akan terwujud. Ya. Mencegah korupsi terlaksana, pendapatan negara naik. Tarif pajak bisa diturunkan? Bisa. Ini tingkat kepatuhan meningkat kok. Ya. Tax ratio naik. Semua utang dekat Pak Handi, insya Allah bisa terjawab. Kok 18% sekarang 10%, kok 8% misalnya kalikan 210, itu kan udah 1.600 Pak. Berapa tahun insya Allah bisa teratasi. Jadi itu namanya SIN-SUN. SIN bisa menyelesaikan semua utang negara. Ya, jadi inilah gambaran-gambaran. Tapi kami mohon maaf, kami tidak bisa menggambarkan semuanya karena kami terus terang aja ini lagi di luar sehingga persiapan kami belum ini. Tapi kalau ada yang ingin kurang jelas, kami siap untuk memberikan tanggapannya. Dan untuk tax ratio ini, tahun 2005, kami sudah menyiapkan undang-undang bagaimana meningkatkan tax ratio. Itu hanya melanjutkan dalam membentuk dan menyempurnakan SIN atau nomor identitas tunggal. Itu undang-undangnya. Undang-Undang 13 tahun 2005. Jadi sebetulnya kami sudah menyiapkan semuanya untuk bagaimana kalau tax ratio supaya tetap naik tapi berdasarkan
undang-undang dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Sekarang mungkin teman-teman pernah membaca ada suatu online yang saya baca, penerimaan pajak dari PPh 21. PPh 21 itu karyawan. Karyawan-karyawan pajak itu bayar pajaknya tahun 22 atau 23 itu 200 triliun setahun karyawan. Tapi PPh orang pribadi, artinya mungkin ya ada pemiliknya dan segala macam, itu bayar pajaknya satu tahun hanya 12 triliun atau 6% daripada karyawannya. Itu yang data itu beredar di mana-mana ya, dari data online. Itu saya kira gambaran pertama dari kami, dan kalau kami jelaskan terlalu detail, saya takutnya waktunya enggak ini. Tapi kalau ada yang mau tanya Pak Iksan, silakan ya, teman-teman yang ingin tanya soal bagaimana soal tax ratio, kami mencoba untuk nanti menjawabnya. Sekira cukup sekian dan terima kasih. Ya, baik Pak Hadi, terima kasih. Silakan Prof. Didi, ada yang mau ditanyakan? Pak Hadi, terima kasih Pak. Saya sedikit pertama minta PowerPoint Pak. Oh iya. Yang tadi disajikan ya. Yang kedua, Ya. saya kira sistem itu adalah yang terbaik ya, dan itu perlu kita kembangkan. Ini pengalaman Pak Hadi ya. Dan sebagai contoh, itu di Dubai nggak ada, kriminalitas sangat rendah karena sistem CCTV. Jadi meskipun nggak mengenal ayat Tuhan, kena CCTV ya sudah nggak bisa. Betul Pak. Dan transparansi itu bisa juga istilahnya CCTV negara Pak. Sebagai contoh. Itu kan ada korupsi di kartu kredit karena itu online semua. Iya. Dan itu apa namanya, itu akan berjalan, tetapi ini kan masalahnya politik juga. Pajak itu kan semua instansi seperti bank sentral ya. Bank sentral itu undang-undang kerahasiaan. Sebab kalau tidak rahasia nanti ada outflow, capital outflow-nya nanti berat buat ekonomi. Itu alasan ya. Sehingga nanti koordinasi antara Kementerian Keuangan atau ya badan perpajakan yang mungkin nanti oleh Undang-Undang 9 tahun 2017 Pak. Saya Pak ya. Ya, Terima kasih dan mohon maaf karena ya Pak Hadi ya mohon maaf Pak Hadi, komunikasi kita itu sebenarnya kan sudah ada pertemuan rencana seminar ini ya, sehingga Pak Hadi yang kaget karena miskomunikasi di antara sekretaris staf kita. Tapi nggak apa-apa, ini berjalan lancar. Pak Hadi tadi menyampaikan sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Kelangko. Depan. Jadi kami memberikan sedikit Pak, Undang-Undang 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan, khususnya pasal 40 tentang kerahasiaan bagi kreditur bank, pemegang rekening di bank, itu memang dengan Undang-Undang 9 tahun 17 pasal 8 itu untuk pajak nggak berlaku Pak. Ini memang perintah OECD Pak. Apalagi kita mau masuk OECD Pak. Jadi ya wajib laksanakan ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Hadi, Prof. Didi. Ada pertanyaan dari teman-teman media ke 3 orang narasumber kita, silakan. Atau saya coba lihat di chat ya. Oke, di chat juga belum ada. Teman-teman media yang mau bertanya ke Pak Handi, Bu Aisyah, ya. ada dari Liputan 6, dari
Metro TV, dari Garuda TV, dari Akura, Investor Trust, Pak Primus nih, silakan. Ya. Mas Pril, ada yang mau tanyakan? Sebelum resum apa yang disampaikan 3 pembicara. Mbak Elena, bisnis.com, silakan. Nggak ada nampaknya Mas Iksan. Ya, kalau nggak ada mungkin saya aja kali ya ke Pak Hadi. Pak, ini apa namanya? Kalau saya dari ya kalau saya bertanya mungkin karena saya belajar ekonomi politik ya, saya tertarik dari isu kelembagaan Pak, dari isu institusi. Kalau beberapa Pak, bukan beberapa, 01 misalnya ini kita nggak bisa jauh dari kampanye Pak ya, mau nggak mau, karena kan apa namanya dekat sekali gitu diskusi kita. Kalau misalnya pasangan 01 rencana mau buat badan penerimaan badan penerimaan negara di mana di dalamnya ada Dirjen Pajak dan Bea Cukai, gimana penilaian Bapak untuk apa namanya kedepannya dari sisi organisasi yang nanti terefleksi di kinerja Pak ya? Atau mungkin yang lebih penting sebetulnya dari undang-undang perlu direform, ada undang-undang yang perlu direformasi mungkin yang bisa meningkatkan kinerja apa namanya kelembagaan perpajakan. Ya, begini Pak Iksan. Ini sebetulnya tahun 2003 pada waktu kami Dirjen Pajak, kami minta kepada Universitas Gadjah Mada pada waktu itu ada seorang Profesor Miftah Toha untuk mengatakan, wajarkah kok kita sekolah tiada pembagian, bagian penerimaan dan bagian pengeluaran. Kok penerimaan dan pengeluaran ada satu orang, tentunya ini tidak bagus. Pak Iksan pun sekolah di mana-mana, entah sekolah apa, ada pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi itu ya fungsi toilet perempuan, toilet laki. Nggak mungkin toiletnya satu toilet untuk laki dan perempuan hampir tidak ada. Nah, ini penerimaan dan pengeluaran pegang oleh Menteri Keuangan yang ngurus penerimaan dan pengeluaran. Itu yang ternyata kajian ini diterima oleh Pak Miftah Toha dan kajian itu kami serahkan pada Menpan waktu itu. Yaitu saya minta supaya Menpan tulis surat akhirnya ke Presiden untuk supaya pajak dipisah. Hanya ditolak, baik apa ditolak apa dipending saya nggak tahu. Itu 2004 Pak. Oke, sampai jalan tahun 2007 kami buat tahun 2005 kami buat RUU Pak. Yang isinya ke sini. Semua pihak di Indonesia wajib menyerahkan data ke pajak diatur oleh PP. Diatur oleh PP kok menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 itu tidak boleh disubdelegasikan. Kok diatur dengan atau berdasarkan PP itu baru boleh disubdelegasikan ke peraturan menteri. Di sini kuncinya. Sehingga ini nggak jalan. Kenapa? Karena disubdelegasikan. Maka kenapa tidak? Karena pajak itu harus naik tingkat. Kok tidak bisa meminta pihak di Indonesia Kementerian stok ke pajak, Pak. Karena pajak lembaganya baru eselon 1. Walaupun kita mengawasi 16 undang-undang, termasuk 1 konstitusi. Ini yang terbanyak mungkin menurut kami, 16 undang-undang pajak, Pak, pengawasannya, Pak. 1 konstitusi. Nah, ini. Itu tahun 2007, Pak. Yang terkenal dengan pasal 35A. Jadi itu kuncinya. Tapi ternyata sampai sekarang terjadi PMK. Ini yang nggak jalan akhirnya. Karena PMK nanti ke Cap Dirjen atau apa, nggak bisa, Pak. Karena menteri diperintah oleh Dirjen tahun 1 pasti nggak. Tapi kok PP mewakili presiden pasti bisa. Gitu. Di sini kuncinya. Nggak jalan. Terus tahu-tahu tahun 2015 pemerintah kita dapat dia menyepakati OECD bahwa semua harus terbuka, openly. Semua terbuka dan nggak ada menyediakan rahasia bagi aparat pajak.
timbullah satu kesepakatan 130 negara anggota OECD mendukung ini, dan Indonesia sebagai calon anggota juga mendukung, tapi wajib melaksanakan. Tahun 17 lah buatlah Perpu 1 tahun 17. Gitu, Pak. Dan Pak Jokowi sendiri waktu gubernur, beliau menyatakan akan menaikkan pajak menjadi badan. Dan terbukti, Pak, tahun 2016 bulan Mei itu diserahkan RUU-nya ke DPR untuk meningkatkan pajak menjadi BPN. Sampai sekarang masih ada di DPR, memang belum jadi atau apa, ya karena banyak pihak yang mungkin tidak setuju atau apa, tapi ada masih itu. Tapi RUU KUP tahun 2016, khususnya pasal 91 atau 95 itu masalah BPN, Pak. Jadi sudah ada. Jadi kajiannya apa? Sudah ada semua. Itu 20 tahun yang lalu sudah ada kajiannya, Pak. Jadi ini kenapa? Karena sudah ada pemisahan, Pak. Amerika pemisahan sukses. Jepang NTA tahun 44 udah self-assessment seperti kita, sekarang udah 35. Kayak tadi dirangkan sama Bu Esa kan. Jadi sayang Pak, kok 35, Pak? Jangan takut utang, Pak. Sekarang tax ratio 10 lah. 25% kali 210 triliun berapa, Pak? 5.000, Pak. 5.000 lebih. Utang 2 tahun lunas. Kan gitu. Ini betul. Jadi itulah gambarannya. Ya. Suaranya nggak kedengeran, Pak? Masih mute, masih saya. Sorry, ya ada pertanyaan dari Pak ini apa namanya chat dari Bu Leni ya Sulistiawati. Apa akibatnya jika utang negara semakin bertambah namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar? Apakah akan bangkrut atau menjadi negara gagal? Makasih sebelumnya. Silakan Bapak Ibu yang apa namanya dari narasumber, Pak Hadi atau Bu Aisyah atau Pak Hadi. Saya jawab, Pak ya. Insya Allah negara kita ini mempunyai potensi perpajakan yang tinggi. Hanya tingkat kepatuhannya mungkin masih kurang. Kenapa? Karena memang fungsi pengawasan kurang kuat. Amnesti itu sebetulnya tahun 2001 sudah kami keluarkan undang-undangnya, Pak. Amnesti itu harusnya baru bisa diberikan kalau semua akses ke pajak diberikan, terbuka semua, sehingga orang monitornya ketahuan. Ada sih transparansi yang kami gambarkan tadi itu, Pak, itu sama dengan CCTV negara. Jadi istilahnya CCTV, jadi udah kelihatan terang benderang. Karena transparansi itu kan openly, directly, honest. Jadi kalau ini tinggi, Pak, utang terbayarkan, Pak. Terbayarkan. Jangan takut sih. Bisa tinggi? Oh, bisa sekali, Pak. Ya. Apa? Ya, kita menutup loophole. Berapa loophole-nya? Nggak banyak, Pak. Ada 5-6 peraturan yang harus diluruskan. Diluruskan apa? Sesuai perintah Undang-Undang 12 tahun 2011 dan amandemennya tahun. Itu sesuai itu aja selesai, Pak. Jadi perlu apa? Political will dari pemerintah. Itu penyelesaiannya. Ya. Undang-undang mengatakan hanya melanjutkan dengan membentuk dan menyempurnakan nomor identitas tunggal. Ya, Pak. Ini dari kami, Pak. Jadi Ibu jangan sampai takut, insya Allah itu bisa teratasi sepanjang ada political will dari pemerintah untuk meluruskan peraturan-peraturan di bawah undang-undang sebagaimana Aisyah atau Pak Hadi ada mau menambahkan dari Pak Hadi tadi terkait pertanyaan? Iya, Pak Hadi udah nggak ada ya, Pak? Ya, Pak Andi izin ada acara lagi jam 3. Oh iya, mungkin tadi saya menambahkan, tadi juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Hadi bahwa kesinambungan fiskal ya dan juga fiscal balance itu harus tetap terjaga. Jadi kalau misalnya tadi Pak Hadi menjelaskan bahwa kalau pengelolaan utang itu juga harus diperhatikan, salah satunya tadi mungkin angka psikologis gitu ya, tapi di amanat undang-undang kan kita memang tidak boleh lebih dari 60% seperti itu. Nah, itu yang harus dikelola. Dan kemudian seperti halnya kita ya, kayak kita kalau pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan penerimaan,
Kemudian pengeluaran kita perlu tetap harus karena juga kan negara harus bergerak gitu ya, harus negara berperan untuk menjaga kesejahteraan sosial gitu ya, mengentaskan kemiskinan, menjaga masyarakat agar tidak jatuh miskin gitu ya, menjaga sesuai amanat undang-undang gitu ya. Namun memang pengelolaan fiskal, pengelolaan utang itu harus dijaga. Kenapa? Karena itu juga salah satu bentuk dari komitmen pemerintah menjaga kestabilan makroekonomi. Nah, ini juga kalau pemerintah bisa menjaga kestabilan makroekonomi ya, maka akan misalnya kayak investasi juga baik gitu ya. Atau kalau misalnya gagal, pemerintahnya gagal ya pasti akan menjadi satu hal yang investor kabur gitu ya, pergi, kemudian akan justru menciptakan ketidakstabilan makroekonomi tersebut. Yang kedua adalah secara generasi ya, jika kita misalnya mengutang banyak saat ini, nanti pun yang akan membayar itu siapa gitu ya. Berarti kan itu akan diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi intergenerational beban itu juga dalam tanda kutip bahasanya adalah diturunkan dari generasi ke generasi yang lain. Sama kayak individu ya, kalau individu misalnya dia berfoya-foya saat ini, kemudian gagal nggak bisa membayar, ya pasti akan impact-nya adalah di masa-masa yang akan datang gitu. Tapi kan kita berbicara suatu negara ya, negara juga harus memberikan kesejahteraan masyarakat, memastikan masyarakatnya ini hidup dengan layak dan juga bebas dari kemiskinan. Baik, makasih Bu Esya. Saya rasa cukup ya Pak Syahid dan teman-teman. Ya. Kalau nggak ada lagi. Baik, makasih kehadirannya Bapak Ibu, Pak Hadi, Bu Esya, Pak Handi tadi sudah izin duluan. Makasih teman-teman yang sudah hadir, teman-teman jurnalis. Ini masih ada satu lagi. Satu terakhir. Baru mau ditutup, ada dari Firdaus. Terakhir sekali ya. Terakhir dan sekalian penutup ya sekalian. Ya, saya bacakan ke Pak Hadi ya. Untuk Pak Hadi, kenapa proses administrasi pengisian SPT masih sulit dimengerti oleh wajib pajak? Bukankah harusnya dipermudah petunjuk teknisnya sehingga dapat menarik minat wajib pajak yang belum terdaftar? Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, saat ini ada keruwetan istilah pajak hiburan di mana setiap daerah berwenang menetapkan besaran PPh jasa hiburan. Bagaimana koordinasinya? Ada 2 poin, Pak, terkait SPT dan juga terkait pajak hiburan. Silakan, Pak. Yang kami tahu, isi SPT itu paling mudah. Susah. Yang mau dimasukkan tuh apa? Kan itu banyak sekali. Itu aja cuman. Nanti ketahuan ini masukin ini rekening saya ada 5. Saya mau bingung mau masukkan 1 apa 2 nih. Nah, gitu aja. Jadi pengisiannya gampang sekali. Ada hartanya, ada ininya, utangnya. Kan ada daftarnya dong. Hartamu berapa, ini. Oh, jangan. Nanti sumber keuangan belum tahu. Nah, ini repotnya situ. Karena mikir repot, orang pajak yang dipukul. Paling enak orang pajak tempat pukul-pukulan. Insya Allah enggak. SPT sebetulnya sudah sederhana. Hanya cara mengisinya. Yang mau diisi yang mana ya, punya saya mau dimasukkan tuh yang mana. Punya mobil 3, kan bukan atas nama saya. Ngapain gue masukin? Nah, bisa. Ya, ini. Nanti kalau ketahuan gimana? Umpamanya ada pembantunya yang diusir keluar. Lapor dia. Pak, itu mobilnya ada 1 belum dimasukkan. Nah, rame kan? Bingung juga dia kan? Jadi, SPT sederhana, hanya mana yang mau dimasukkan. Yang kedua, kita ada pajak hiburan, Pak. Ya, pajak pusat, pajak daerah. Hiburan itu pajak daerah, Pak. Kok kami ini pajak pusat. Ya, jadi tarif pajak 73 atau apa kami belum baca ya. Hanya ramean surat kabar bagaimana 40% ya. 70% atau 40%. Saya kira itu bisa dikoordinasikan dengan, tapi ini undang-undang, Pak, amandemen harus. Kalau nggak amandemen ya ujian ke MK, nggak ada pilihan. Ya kan, ini undang-undang, udah diputus, Pak. Undang-undang siapapun nggak berani, kecuali presiden mengeluarkan Perpu. Ya, koordinasi apa artinya, Pak? Tetap melanggar undang-undang. Ya, itu aja. Jadi sementara di situ, Pak. Terima kasih, Pak Iksan. Baik, makasih. Makasih Pak Hadi. Ya, saya rasa sudah cukup, Pak ya.
Baik, makasih teman-teman. Sampai ketemu di kegiatan para Madinah yang lain. Nanti apa namanya akan ada kegiatan-kegiatan lain menyusul apa namanya mendekati tanggal 14 ya Pak Syahid ya. Makasih Pak. Oke, terima